Alah pura-pura tak mau pula nyebut amin. Saya pernah sholat waktu sujud Allahu Akbar. Kipas angin itu tak usahlah kalian urus hari tadi, ku tengok itu aja yang lurus macam tak ada waktu lain. La ilaha illallah. Iya pula. Tadi itu aja diurus itu. Kenapa tak dari semalam kalian siapkan? Mancing-mancing ngamuk orang ini. Saya ini katuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap. Alah lupa pula pantunnya. Anak raja menangkap Balam. Balam dijebak di kain kasa. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini udah banyak yang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini murah rezeki, panjang umur, sehat badan, utang lunas. Wah, makin kuat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita, mari kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah sebagai sarana mempertebal keimanan kita kepada Allah. Panjang kali ya. Sholat berjamaah ke masjid. Jadi nanti setelah diumumkan jatuh 1 Ramadan, malam itu pun kita ramai-ramailah sholat berjamaah ke masjid, sholat tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi sambutannya macam jamaah kekenyangan makan kolak 4 mangkuk. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi tolong 3 hari lagi, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, tolong dilatih Bilal-Bilal yang suaranya mantap-mantap supaya semangat nanti tarawih. Siap? Mestinya di acara ini diadakan, tapi apa boleh buat udah berlalu. Nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya dibuat acara lomba Bilal menyambut Ramadan. Jadi jangan lagi Bilal yang di zaman ayah hatuk kita dulu. Allahumma sholli ala. Dia yang berselawat, kita yang ragu. Ini sampai selesai apa tidak ini? Karena Bilal itu berpengaruh. Tolong mintakan ke Buya Amin pesantren I'anatut Tolibin. Mintakan ke Ketua Majelis Ulama Perawang kita nih. Supaya masjid-masjid ini ada kertas untuk Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Karena banyak masjid yang tak ada kertasnya, dilaminating pakai plastik. Kertas yang lalu sudah hilang, udah lupa orang bacaan. Akhirnya entah apa-apa kata Bilal. Imamnya lambat, makmumnya cabut.
Ada pula beberapa masjid tuh saya dengar menjerit-jerit aja. Allah alaih. Allah alaih. Apa maksudnya? Kira-kira sanggup tak kita di depan Nabi Muhammad? Depan Nabi Muhammad. Allah alaih. Kata Nabi, malaikat Jibril, kau tepuk kan muncung dia nih. Kurang ngajar. Carilah suara yang merdu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Begitu. Kenapa suara ustadz ini nyaring sekali? Makanya makan rebus ubi sama sambal belacan. Itu rebus ubi sama belacan. Gimana makannya masih tutup plastik? Tadi saya sampai ke Perawang. Ustadz, sebelum kita tausiah, Ustadz minum-minum teh dulu. Mampirlah, disediakan teh manis. Saya tengok pula ada rebus ubi, ada sambal belacan, ada pula keladi. Saya tengok, wah ini sedap kali ini. Begitu pas mau dicocah, udah mau dicocol, ibu-ibu sudah berdiri semua. Cemana lah aku mau mencocal, tak jadi ku makan. Ini maulah terbawa mimpi malam nanti. Bapak Ibu yang dibilang. Tapi sampai kemari terobat hati, Masya Allah, tabarakallah. Perwiritan Ar-Rahman, perwiritan Al-Azhar, perwiritan An-Nisa, jangan tepuk tangan lu, masih lama nih. Perwiritan Kem 3, perwiritan Al-Ikhlas, perwiritan Nurul Ikhlas, perwiritan Nurul Yakin, perwiritan Al-Jannah. Patutlah Perawang ini aman-aman karena banyak perwiritan. Ada pula yang komplain ini, tunggu dulu ku bacakan. Perwiritan Muslimah PT Sir. Ada lagi di balik-balik itu ada. Ibu nih maksudnya perwiritan nih wirid Yasin. Wirid Yasinnya hari apa? Hari Jumat. Selagi ibu-ibunya ada perwiritan, baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian, insya Allah Perawang ini akan tetap terjaga dan terpelihara. Tapi kalau sudah istri-istrinya tak lagi wirid Yasin, tak tahtim tahlil, rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu, bajunya you can see, you kamu ken iso, sin delok, sampean ison delok, ketiak bojone aku. Maka dunia Perawang sudah kiamat. Perawang ini apa arti Perawang? Ini aslinya bukan Perawang, ini aslinya Perawan. Perawan. Orang Bugis susah menyebut ujung N. Orang Bugis kalau makan pisang dia bilang makang pisang. Makang pisang di bawah jembatan. Maka Perawan ini orang Bugis menyebutnya Perawang. Itu pengaruh Bugis terhadap dunia Melayu. Kalau tak percaya, tanya sama Daeng Yusuf, Ketua Masyarakat Bugis Riau. Dia yang menjelaskan itu. Salah satu pengaruh Bugis di bumi Melayu Riau adalah Perawan jadi Perawang. Jelas? Ya, nanti ibu punya anak-anaknya bertanya, mama. Ya, Perawang itu apa? Perawang itu yang merawang-rawang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kira-kira malam tarawih ibu ke masjid apa tidak? Perempuan lebih bagus sholat di dalam pekarangan, lebih bagus sholat dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit.
Ustadz berceramah begitu. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus sholat di dalam rumah, lebih bagus sholat dalam kamar, lebih bagus sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa ibu ke masjid? Kalau begitu perempuan lebih bagus di rumah apa di masjid? Udah mulai ragu. Kalau ada ustadz yang ceramah begitu, ustadz, seingat saya ada juga hadis satu lagi ustadz. Hadis satu lagi itu bunyinya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Dan di Masjid Nabawi itu ada 3 pintu kalau kita menghadap ke arah kiblat. Pintu yang pertama Babul Baqi karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril karena itu pintu malaikat Jibril masuk. Dan pintu yang ketiga adalah Babun Nisa. Apa arti Babun Nisa? Perempuan. Apakah mungkin pintunya ada orangnya tak ada? Itu menunjukkan bahwa perempuan juga sholat ke masjid. Jadi kalau begitu perempuan lebih baik di rumah apa di masjid? Tadi mulai sepi. Mudah kali berpaling ke yang lain. Tapi nabinya satu. Kenapa hadisnya mengatakan ada yang mengatakan bagus di rumah, ada yang mengatakan bagus di masjid? Kalau keadaannya tidak aman, banyak fitnah, banyak mengganggu, maka perempuan lebih bagus di rumah. Sekarang sedang berkecamuk perang Israel menyerang Gaza Palestina. Perempuan khawatir tangkap diperkosa. Kira-kira perempuan di Gaza Palestina bagus di masjid apa di rumah? Di Perawang ini ada tentara Israel. Ada. Kira-kira perempuan lebih bagus di masjid apa di rumah? Bagus di masjid. Karena di masjid ada pengajian. Dari Isya ke Tarawih ada kultum, ada tadarus, mengaji, tablik akbar. Maka jangan ragu nanti ke masjid. Cuman dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada di sebagian tempat, ke masjid dia, telekong mukenanya diletakkan di bahu. Pergi ke masjid pakai celana legging. Banyaklah atuk-atuk masuk parit. Mengengok celana legging tadi. Nah, Kak Ibu tolong ke masjid pakai baju panjang. Ada ibu-ibu ke masjid dipakai parfum setengah botol dari rumah. Sampai ke masjid imam sedang baca ayat. Wala ana abidum ma'abad. Hilang simpang lakum dinukum waliyadin. Saking harumnya. Jangan memakai parfum terlalu karena merusak. Tapi bukan berarti bau ketiak aja masjid tuh. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai kita mengangkat tangan kawan pingsan. Yang membawa anak ke masjid, anak itu terbagi 3. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrat. Anak yang pertama sobi. Anak sobi ini 2 tahun, 3 tahun. Ini tak bisa. Membedakannya dengan mumayyiz. Yang mumayyiz itu sudah bisa ditegah tunjuk ajar. Kalau ibu bilang begini ya, dia insya Allah itu udah bisa dibawa ke masjid. Tapi kalau anak ibu dibilang begini, diginikannya pula kita. Ini bisa dibawa nih. Bisa dibawa. Nah, nanti kalau mak sembayang, kau di belakang nih ya, jangan bergerak-gerak ya, jangan lari-lari ya, mengangguk dia. Itu bisa. Jangan dibawa anak, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kebetulan bapak nih sholat membawa kacamata. Diletakkannya kacamata itu di bawah. Setiap anak itu lewat, gitu dia. Itu kalau begitu salam itu tak sampai ke kiri. Salam itu cuman kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Anak kau. Yang saya cakapkan ini betul apa tidak, Bu?
Terserah ibu mau bilang tak betul, ku sampaikan. Ini demi menjaga, jangan sampai nanti di Ramadan kita berkelahi di masjid gara-gara bini. Ini kan masjid ada perempuan di belakang, pemisah laki-laki perempuan ini kan ada tirainya. Tirainya itu jangan dibuat macam net takraw. Ada tiang ini dibuat rendah. Saya kalau udah masuk ke masjid menengok tirai rendah. Untuk apa masjid pakai tirai rendah? Tirai itu fungsinya menutup supaya wajah perempuan tak nampak. Ini dibuat tirai rendah cuman sepinggang. Nampak muka perempuan. Yang sop paling belakang anak lajang, yang sop paling depan anak gadis. Lain bunyi aminnya. Amin. Ke masjid jangan memakai makeup yang berlebih-lebihan. Mati lampu pula di Perawang pas memakai tadi. Sampai ke masjid kawan senyum, awak senyum, kawan ketawa, awak ketawa. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Ketawa pula anak-anak ini macam paham aja kalian. Jadi ustadz bedak ini tak boleh Pak Ustadz. Menyesuaikan warna kulit boleh. Ada model manusia ini pucat. Kalau dia tak berbedak, berjumpa di tempat wudhu, disangka orang mak lampir. Itu boleh dipakainya. Hanya sekedar menunjukkan yang normal. Yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang udah normal jadi abnormal, tidak boleh. Ini syarat-syarat ini bisa diingat. Insya Allah ibu-ibu ini sudah cukup syarat semuanya. Ibu menengok ke atas, warnanya tak banyak, hitam putih. Tapi saya menengok ke bawah, melihat macam pelangi sedang turun ke Perawang. Ada yang jilbab merah hati, ada yang biru Tosca, ada yang coklat hitam, ada. Masya Allah, mudah-mudahan semua jilbab udah lunas. Sepele kali Ustadz Somad ini. Ustadz nggak tahu kalau Perawang ini orangnya kaya-kaya, berduit semua. Tengok aja tadi sumbangan untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat 25 juta. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Biasa kalau orang kita puji, itu hidung tuh langsung mengembang. Maka tadi pas saya bilang, ini orang Perawang kaya-kaya, duitnya banyak, menyumbang Yayasan Tabung Wakaf Umat 25 juta. Pas ku bilang 25 udah mulai mengembang deh kan. Enggak, untuk menguncupkannya itu cepat takbir. Allahu Akbar, kuncup dia balik. Ibu kalau dipuji jangan lupa menyebut Allah. Ini anaknya Bu, iya cantik ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, begitu. Ini kadang orang ini dipuji, ini anak ibu, iya cantik ya, siapa dulu mamanya? Padahal yang dibawa ini anak tetangga. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masjid apa nama kita ini? Hah? Saya sudah tahu, cuman mau ngetes jamaah ini. Tanda orang ini selalu sholat ke sini. Kadang orang di kampung tuh ditanya, ada masjid di kampung kau? Ada. Apa nama masjidnya? Apa ya? Apa ya? Masjid Al-Azhar ini dijamin orang nyaman di sini. Kenapa? Ada AC-nya. Tengok AC. Inilah menunjukkan masyarakat Perawang ini kaya-kaya. Alah, pura-pura tak mau pula nyebut amin. Saya pernah sholat waktu sujud Allahu Akbar.
Kipas angin itu tak usahlah kalian lurus hari tadi, ku tengok itu aja yang lurus macam tak ada waktu lain. La ilaha illallah. Iya pula. Tadi itu aja diurusin itu. Kenapa tak dari semalam kalian siapkan? Mancing-mancing ngamuk orang ini. Saya ini tidak marah, bunyinya aja kuat karena sound systemnya mantap. Sampai mana tadi? Itulah Luffy. Aku menengok orang betulkan kipas hilang pengajian gua. Sholatlah saya di masjid. Allahu Akbar. Begitu habis dari sujud, pasir di kening, semen kasar. Tapi Masjid Al-Azhar, tengoklah keramiknya. Jangankan lantai masjidnya, toilet WC-nya pun berkeramik. Memanjat keramik itu sampai ke atap. Luar biasa memang jamaah Perawang ini, luar biasa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki orang yang sudah berwakaf nih ya Allah. Masjidnya pakai menara cantik, tak berpintu pula menara nih. Tolong Pak pengurus pasang pintu, aku khawatir naik anak-anak ini nanti melompat orang itu dari atas, na'udzubillah. Kalau anaknya tak apa-apa, bapaknya melompat. Inilah anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Anak-anakku apa kabar? Sehat kalian? Kalian datang nih dipaksa mak kalian. Anak-anak bisa datang duduk tertib mendengar pengajian ustadz, itu menunjukkan waktu dulu dalam kandungan ibunya bersolawat. Salatullah, salamullah. Itulah hasilnya. Saya pernah ceramah, anak-anak nih lompat sana, lompat sini, ditariknya jilbab emaknya, ditarik lubang hidung emaknya. Inilah dulu yang waktu emaknya mengandung yang dinyanyikannya, Kiong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Ternyata kalau mau menengok anak yang soleh, maka pendidikannya adalah dari ibu yang solihah. Apa pula ibunya soleh? Ibu ini udah hilang konsentrasi, ku tengok ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perasaan saya ke Al-Azhar nih, Masjid Azhar nih baru sekali nih ya, baru sekali. Tapi rasanya kita macam selalu udah lama kenal. Kata jamaah nih, alah ustadz aja kepedean. Kami ustadz selalu jumpa ustadz, pagi jumpa ustadz, mau tidur malam jumpa ustadz. Ustadz lah yang menghabiskan paket 2 giga kami tuh. Bapak, kalau istri kalian suka pengajian, kalian suka apa tak suka? Kalau istri kalian menonton pengajian, Ustadz Das'ad Latif, Buya Yahya, Gus Baha, Ustadz-Ustadz kita, bersyukurlah pada Allah. Sekarang banyak perempuan yang ditontonnya TikTok, isinya ulat pinang sama ulat sagu. Asal sudah memang geletar-geletar macam orang kena setrum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semua. Mudah-mudahan ibu semua istiqomah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solihah, matinya husnul khatimah, masuk ke surga bersama Rasulullah. Lantainya sudah mantap, lantainya sudah keramik, karpetnya apalagi. Maka jangan lupa sonsis. Ini ceramah, ini bisa lancar, ini kan karena sound sistemnya mantap. Coba kalau baru-baru aja saya tausiah, assalamualaikum, jamak, what, kitab, tak, mas, bisa paham. 80% masjid bergantung pada sound system. Imam pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mati sound system. Makmum ragu, udah bangkit atau belum? Khotib Jumat, saya pernah khutbah
2 menit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Selesai sholat. Habis sholat Jumat jamaah komplain. Kenapa Ustaz cepat kali? Mik kalian bermasalah. Tapi Masjid Azhar Masya Allah. Tapi nggak tahu juga lah ya. Ini kan mic luar ini kan. Yang dalam. Tapi kalau ditengok dari gaya-gayanya itu bagus. Tengok toanya di atas. Kubahnya pula emas. Oh, luar biasa. Mas Karyo. Ini masyarakat Perawang nih sukunya suku apa? Macam-macam. Ada orang Jawa. Bapak Ibu pripun kapare? Api, sugih, waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Lah ya ada orang awak. Mbak Akaba. Don sana ambo kasadonyo insyaallah lai sihat-sihat pulang basamu awak beko Idul Fitri ke Kampuang. Banyak juga orang awak. Biado. Halak kita sesudena. Horas. Banyak juga. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Agak Kareba. Madeceng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Bugis, mau orang Banjar, mau orang Jawa, mau orang Batak, kita semua diikat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada orang Perawang masuk ke masjid membawa suku. Mana ada? Belum pernah lagi mentang-mentang imamnya Ustadz Al-Nob. Allah nan gadang bana. Nggak ada. Semuanya mengatakan Allahu Akbar. Itu maknanya apa? Masuk ke masjid jangan bawa apapun. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya apa pula punya pengurus? La ilaha illallah. Masjid ini punya Allah. Sehingga tidak ada orang yang berkata, kalau bukan karena tanah saya, kalau bukan karena brondol saya, kalau bukan karena sumbangan saya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengurusnya. Jangan asal-asal aja tidur di masjid. Maunya aja di masjid. Siang Ramadan Masjid Azhar karena pakai AC dingin. Jam 1 siang buka pintu, bogelimpangan korban perang Ukraina. Tidur di atas karpet, telungkup pula, tumpah air liur basi, pas di tempat sujud. Malam orang sholat tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Makanya kalaupun mau tidur di masjid telentang. Pak Ustadz, aku cemana lah, telentang pun ngences juga Pak Ustadz. Parah kali ini ya. Kalau ngences juga telentang sebelum berangkat itu bawa pempes. Pasang di sini ya. Setuju? Setuju pula orangnya, astagfirullahaladzim. Selesai sholat tarawih, maka masuk sholat. Lupa pula orang ini sholat witir. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah as-salatu la ilaha illallah. Di sini kalau sholat itu pakai Bilal. Di beberapa tempat tak boleh pakai Bilal. Jangan pakai Bilal. Langsung aja sholat. Karena Bilal itu bid'ah, tak ada zaman Nabi. Akhirnya tak tahu jamaah. Ke bapak-bapak nih kalau dia tak tahu dia tak mau bertanya. Beda sama ibu. Ibu nih tanya, witir apa tarawih? Udah berapa rakaat? Witir apa tarawih? Kata ibu yang sebelah, aku gak tahu. Tanya sama sebelah, cuma sembahyang aja lah. Tapi ibu ini dia tak nyaman. Aku kalau sembahyang, cemana usolinya?
Usolli witir apa tarawih? 3 rakaat apa 2 rakaat? Akhirnya ditanya si imam, Pak Imam, Imam, sembahyang apa ini? Kata imam, witir 3. Kira-kira mana yang bagus antara dua ini? Satu pakai Bilal, Sallu sunnatal witri salasa rakaatin. Yang satu lagi tak ada pakai Bilal, witir 3. Kira-kira mana yang bagus? Pakai Bilal apa tak pakai Bilal? Bilal itu tidak menambah-nambah ibadah. Itu di luar sholat. Itu pemberitahuan. Atau pakai mikrofon panggil pengurus. Pemberitahuan. Tarawih sudah selesai. Sekarang masuk ke witir. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ini kan pemberitahuan. Bukan bid'ah. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, kita tanya sama anak-anak perawang yang cerdas-cerdas nih. Ceramah Ustaz Somad ini jelas apa tak jelas? Anak kecil aja tahu. Ini kalau ada orang bilang tak jelas itu berarti memang paketnya habis. Luar biasa persiapan Ibu perwiritan ini. Berapa lama Pak Kades persiapan nih? Seminggu persiapan. Saya menduga 3 bulan. Bukan senang menanam bunga sampai. Luar biasa orangnya ya Allah. Merah, kuning, hijau, ungu semua. Tolong selesai acara nih pot-pot nih balikkan ke yang punya ya. Saya tak mau nanti jadi fitnah ini. Selesai acara ditanya orang, pernah Ustaz Somad datang ke Masjid Azhar Perawang? Oh iya aku ingat kali Ustaz Somad. Apa yang kau ingat? Hilang pot kedua kata dia. Saya tadi malam dari Kampung Durian, Ustaz. Malam tadi saya dari Kebun Durian sampai rumah jam loro. Telu papat turu. Tidur 2 jam, bangun jam 4, berangkat sama Ustaz Alnob. Saya baru tidur 2 jam malam ini. Saya tadi menduga sama Ustaz Alnob, ini nampaknya aku Ustaz Alnob tak bisa tausiah kuat-kuat. Jadi nanti tidak ada tablik akbar, mungkin aku hanya dialog, mungkin ceritanya tentang slow-slow aja. Bapak Ibu kita semua akan mati, maka kita mesti banyak-banyak beramal. Karena kita nanti semuanya akan mati. Bapak mati, Ibu mau pula dia mati. Tapi rupanya saya bisa tablik akbar menggelegar. Ini pastilah karena doa ibu-ibu dari Perawang. Berdoa mereka tadi malam, ya Allah datangkan Ustaz Somad, jangan sampai hujan, jangan sampai panas. Cuacanya tidak hujan dan tidak pula panas. Tunggu dulu. Padahal kalau mengharapkan tenda, tengoklah tendanya belum, situ sikit. Aku pun bingung, cemana lah cara berpikir orang ini ya. Sepala tenda ini kalau memang mau tak panas kan dirapatkan sekalian depan kan. Yang datang duluan, ini enggak, pasang situ sedikit. Entah tenda belum selesai, wallahu alam. Tapi menengok dari ketawa ibu bapak ini nampaknya bahagia semuanya. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Alhamdulillah, dari senyum mereka lepas. Karena di beberapa tempat punya juga saya tanya, ibu bahagia? Bahagia. Pas nanya, bapak bahagia? Menderita katanya. Di balik kebahagiaan ibu ada laki-laki yang menderita luar biasa. Tapi itu tidak terjadi di Perawang. Karena di Perawang ini adalah istri yang solihah. Begitu cara menyenangkan hati orang yang sudah nyumbang 25 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Mempertebal keimanan kepada Allah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah masyarakat Kampung Maredan Barat dan sekitarnya. Tolong kalau habis acara gambar saya ini tolong disimpan baik-baik ya. Tolong disimpan Pak Pengurus, digulung, kalau mau dibingkai potong bingkai. Boleh. Kalau mau disimpan, simpan gulung dalam masjid. Jangan dibuang. Karena saya tengok beberapa gambar caleg dijadikan orang tuh penutup WC. Lewat saya tepi sungai, gambar caleg pas bagian bawah ditulis orang tuh coblos sini katanya.
ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini serius pesannya ini Bu. Bisa dijaga gambar nih. Saya terkejut tadi. Saya sangka gambar Pak Camat. Lama-lama saya tengok aku rupanya. Masya Allah, luar biasa. Allah membalas panitia yang sudah bersusah payah. Padahal yang ngasih kata sambutan, protokol, Qori'ah, Pak Kades, Ustadz. Tak ada tadi protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pembuat baleho. Mereka tidak tampil ke depan, tapi amal mereka insya Allah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang ceramah ini Abdul Somad, yang tablik akbar ini Abdul Somad, yang disediakan makanan-makanan Abdul Somad, yang disambut dengan bunga-bunga Abdul Somad. Tapi Abdul Somad mungkin amalnya sudah habis karena riya, karena sum'ah. Tapi ada orang-orang yang tak dikenal, dia duduk di sana di atas rumput, dia tidak di atas karpet, dia tidak masyhur. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Aduh, yang payah kalau kita ceramah sama orang jujur ya. Gak bisa dia bersandiwara. Apalah salahnya kalian bersandiwara menjaga perasaan saya? Pura-pura gak dengar kalian tadi kenapa? Kita ulang lagi bisa? Itulah dia makna meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini kalau tak ada acara menjelang Ramadan ini, tak jumpa saya dengan Pak Camat, tak jumpa saya dengan Pak Kades, tak jumpa saya dengan tokoh masyarakat, tak jumpa saya dengan Ustadz Dr. Subli, tak jumpa saya dengan pokoknya manusia-manusia yang beriman inilah. Maka menjelang Ramadan ini sambung silaturahmi. Di Perawang nih ada tradisi malam-malam nih mengundang orang makan. Ada. Nanti malam ada. Aduh, kenapa lah tak kalian buat malam? Nanti malam Ustadz Somad tablik akbar di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Yang mau datang silakan datang, naik mobil, motor, ongkos tanggung masing-masing. Yang tak bisa datang bisa dengar dari channel Tabung Wakaf Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jangan sampai nanti ke Masjid Azhar sholat tarawih, yang pertama ditengok bukan imamnya, bukan bilalnya, yang ditengok di mana musuh aku. Oh dia di sana, kalau gitu aku di sini. Oh dia di sini, kalau gitu aku ke sana. Rupanya satu malam karena menghabiskan kolak 2 mangkuk terlambat datang. Sampai imam sudah baca ghairil maghdubi alaihim, lupa menengok di mana musuh. Takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Baru sadar rupanya dia di samping. Akhirnya salam tuh selama tarawih witir tak ada salam ke kiri, ke kanan aja semua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi saya yakin dan percaya semua masyarakat Perawang ini sudah menyambung tali silaturahmi. Tarawih tiap malam, witir tiap malam, tadarus tiap malam, ngaji khatam baca Quran. Tapi kalau tidak disambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Siap jaga silaturahim? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Saya yakin dan percaya. Janji jangan ada dusta di antara kita. Nah, ini ibu-ibu semuanya sudah silaturahim. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau selama mendengar ceramah Ustadz Somad ada tersinggung, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah aku udah selesai Pak. Di padang mahsyar saya akan mencari ibu minta maaf. Di padang mahsyar saya akan cari bapak minta maaf. Daripada aku cari di padang mahsyar, bagus di Perawang. Di padang panjang aja payah kita jumpa. Di padang bola aja tak jumpa. Maka minta maaf di dunia. Saya bupati,
saya gubernur, saya menteri, saya presiden, semuanya akan mimda tema taya bawati modar. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa hanya amal la ilaha illallah, amal soleh. Apa pula amal somat? Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tadi mulai berdiri jam 9, rupanya saya tengok sekarang sudah jam 10 kurang 10. Udah hampir sejam saya berdiri rupanya. Patutlah kebas kaki saya. Seandainya saya tambah ceramah nih sejam lagi, masih tahan ibu? Bapak masih sanggup? Aku udah mau pingsan. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Macam orang tak makan sebulan. Nama kampung Maredan Barat. Bukan Perawang rupanya. Dari tadi ku sebut Perawang. Nantilah kita edit lagi videonya. Apa hukumnya menyambut bulan puasa, mendoa dan mandi belimau? Berdoa itu boleh pagi? Boleh siang? Boleh malam? Tak ada larangan tentang masalah waktu pagi, petang, siang, dan malam tentang berdoa. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di ujung bulan. Sekarang masalah tempat. Boleh berdoa di tanah lapang? Boleh. Boleh berdoa dalam masjid? Boleh berdoa di kamar? Boleh berdoa di WC? Nah, ternyata ada larangan. Dari mana larangan itu datang? Dari Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Adapun tentang menyambut Ramadan, boleh apa tak boleh? Hebatnya masyarakat Maredan nih. Belum lagi saya jawab, dia udah jawab duluan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa Nabi. Nabi menyambutnya sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka menyambut Ramadan dengan berdoa hukumnya boleh, sunnah, karena Nabi melakukannya. Baik bersedekah, menyambung silaturahim, diundang orang datang ke rumah. Bagi yang belum melaksanakan, masih ada waktu dan kesempatan. Nanti malam, besok malam, insya Allah. Apa hukum mandi belimau? Mandi hari Jumat sunat, mandi masuk Islam baik, mandi maaf cakap junub wajib, mandi habis wiladah, habis melahirkan, mandi habis nifas, mandi bagus, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi menjaga kebersihan. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal. Allah suka kepada orang yang suci. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang meminta supaya dia disucikan Allah. Mandi bagus. Nah, masalahnya mandinya belimau Pak Ustadz. Kenapa belimau? Karena mandinya pakai limau. Kalau mandinya pakai jeruk, berjeruk. Kalau mandinya pakai sabun, bersabun. Kalau mandinya pakai sampo, bersampo. Kenapa mesti pakai limau? Yang paling tahu kenapa pakai limau ibu. Ibu kalau mencucikan pakai sampo, mencucikan pakai limau. Dan sekarang sudah ada iklannya di TV. Pakailah jus limau, oleskan ke kulit Anda, melepaskan molekul-molekul yang menggupal hitam di permukaan kulit. Payah kali dia nyebut daki. Yang tak tanggal ketombenya, yang tak tanggal kurapnya, mandilah pakai limau. Ambil limau nipis, limau purut, limau segala limau. Ambil bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, bunga tai ayam. Ambil itu yang wangi-wangi, pandan wangi. Ambil itu pinang, upih pinang, pucuk kelapa. Dimasukkan ke dalam pasu tanah liat,
dimasak wangi, dipakai untuk mandi. Bagus sekali. Itu tradisi nenek moyang kita. Baik, karena Allah, Nabi suka kepada yang wangi-wangi. Di mana letak salahnya? Mandinya bagus, wangi-wanginya bagus. Makanya kita disuruh memakai wangi-wangian. Tatoyub namanya, pakai parfum. Salahnya di mana? Mandi belimau pakai keyboard tunggal. Mandi belimau, anak lajang, anak gadis, bonceng-boncengan, baduo dia teban. Jadi mandinya bagus, belimaunya bagus. Yang tak bagus itu bonceng-boncengnya. Yang tak bagus itu dangdutnya. Yang tak bagus itu maksiatnya. Buang dangdutnya, buang keyboardnya, buang campur laki-laki perempuannya. Mandinya tetap, mandinya mandi taubat. Apa pula tauco? Mandi taubat. Saya mandi taubat karena banyak silap, banyak salah, berbanyak istighfar. Apa hukumnya berangkat umroh dicicil setelah pulang umroh? Selama di Makkah tuh menangis depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ditanya sebelah, kau menangis karena dosa? Utang. Utang itu terbagi dua. Yang pertama mayurja ada ada pembayarnya. Yang kedua malayurja ada tak ada alat pembayarnya. Saya mau akikah anak saya bulan depan. Saya pinjam duit ke Ustadz Tatang. Ustadz, ku pinjam duit ya Ustadz 2,5 juta. Nanti sawit ku panen, ku bayar. Maka kalau ada yang diharapkan pembayarnya boleh. Ustadz Tatang pinjam duit 2,5 juta, aku mau akikah anakku bulan depan. Apa pembayarnya Ustadz? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ibu kebetulan karyawan, pegawai, kebun sawit, ada karet, kolam ikan, mau panen, berangkat umroh, ada pembayarnya. Maka jangan sampai tertunda. Silakan berangkat, hukumnya boleh. Ke Bank Syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Jangan bank konvensional. Jelas? Tolong kasih tahu cara bayar zakat mal Pak Ustadz. Zakat mal ada nisabnya 1 tahun 85 gram emas. 85 gram emas berapa rupiah itu? 1 gram sekarang 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 sama dengan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. 85 juta, Bapak Ibu yang berpenghasilan 85 juta selama setahun, maka kena zakat 2,5%. Macam mana cara menghitung 2,5%? Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini rata-rata minimal duitnya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ibu ada duit 100 juta. Sudah lewat 85 atau belum? Sudah lewat 85. Keluarkan 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Ibu punya duit 1 miliar. 25 juta. Kebetulan ada duit bapak 4 miliar. Maka zakatnya 100 juta. Saya keluarkan tiap bulan potong atas Pak Ustadz, karena saya PNS, ada aturan potong atas Kabupaten Siak. Dibagi 12. 85 juta bagi 12 berarti sebulan itu rata-rata 7 juta, 6 juta. Jadi siapapun yang berpenghasilan 6 juta, keluarkan 2,5% kalau mau pakai tiap bulan. Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Jangan hitung gaji. Hitung semua total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, SPPD keluar kota, hasil brondol sawit, hasil itu, hasil ini.
Yang punya tuyul lepaskanlah balik. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun, Allah menerima yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima yang tak baik. Mudah-mudahan kita semua hasilnya halal-halal semua, amin. Maulah azan asar baru selesai ini nampaknya. Tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasihi berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai. Salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula sih. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid jangan kuat-kuat. Dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Gitu dia. Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi gitu dia. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus sajalah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustadz itu? Apakah kita setiap kaum muslimin dan muslimat wajib mempelajari ilmu tarekat, hakikat, makrifat? Apa hukumnya kita bermursyid? Ustadz Somad bisa sampai ke Maredan ini kalau tidak dibawa oleh supir yang tahu jalan? Bisa? Tak bisa. Maka mesti ada supir yang tahu jalan. Maka supir yang tahu jalan itu namanya mursyid. Jalan yang dilewati itu namanya thariqat. Maka ada namanya syariat. Tegak, ruku, sujud, itu syariatnya. Hakikat daripada sholat itu adalah ingat, sadar, zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu hakikatnya. Tarikatnya, tarekat cara berzikir. Ada yang cara berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cara berzikirnya dalam jantung Allah, 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 Allah. Ada yang cara berzikirnya melalui nafas. Nafas ini 2, tarik sekali, hembus sekali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Itu namanya tarekat cara berzikir. Makrifat, mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba. Itu namanya makrifat. Imam Al-Ghazali sampai kepada makrifat. Ditanya orang, Ghazali, ya, bagaimana makrifat? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Allah memancarkan, menembakkan cahaya
ke dalam hati seorang hamba. Allah menampakkan cahaya ke hati ibu. Allah menampakkan cahaya ke hati saya. Beda orang, beda cahayanya. Boleh jadi saya yang ceramah, tapi cahaya saya 5 watt. Ibu mungkin manusia biasa, bukan ustadz, tapi hati ibu lebih bersih, hati bapak lebih ikhlas, boleh jadi lebih makbul, cahayanya lebih banyak. Makanya kita berdoa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasani nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Saya mau ikut tarekat Pak Ustadz. Silakan pergi ke Besilam Langkat, jumpa sama Mursyid Syekh Zikmal Fuad. Dari sini ke Medan, dari Medan ke Tanjung Pura belok kiri, masuk ke Langkat, mengambil tarekat, suluk 10 hari. Oh jauh kali Pak Ustadz, ke Pelelawan, Pangkalan Kerinci, jumpa sama Ustadz Zulkarnain, anak Buya Somad, tarekat Naqsabandiyah. Oh saya yang dekatnya ke arah Rokan Hulu. Rokan Hulu datang ke pesantren Babus Salam, jumpa Bulia Alaidin Atori, anak dari Syekh Aidarus, tarekat Naqsabandiyah, suluk 10 hari. Jelas? Tapi tidak wajib. Sholat wajib, puasa wajib, berzikir wajib. Cara berzikir kita pelajari dengan guru kita masing-masing insya Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir. Apa kewajiban seorang wanita setelah menjadi istri? Apa hukumnya istri melawan suami? Ini nampaknya suaminya yang bertanya ini. Dia tak berani sama istrinya, disuruhnya aku bercakap. Agak-agaknya lah ya, wallahu a'lam. Ciri perempuan solihah 3. Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok dia senang hatimu, maka istri berusahalah tampil menyenangkan hati suami. Sekarang banyak istri menyenangkan hati suami orang. Dia berbedak bersolek untuk laki orang. Kalau keluar rumah macam bidadari, tapi kalau balik ke rumah macam mak lampir nyiblorong sundil bolong. Kecuali yang ada di Maredan ini. Di Maredan ini dia di luar rumah cantik, balik ke rumah lebih cantik. Banyak perempuan pakai skincare untuk laki orang. Muka putih, leher hitam. Iza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, iza amartaha ata'atka, kalau kau perintah dia patuh. Kau menutup rambut ya dek, iya bang. Kau nanti taat kepada suami, jaga anak-anak ya, iya bang. Baca Quran ya, iya. Ini kadang sebagian istrinya, kau pakai jilbab ya, alah baru ngaji 2 kali, itu pun online. Apalah salahnya ibu bilang iya. Laki-laki itu senang hatinya kalau ibu patuh. Dia yang merasa superior, dia merasa punya kekuasaan. Walaupun duit belanja ibu yang megang. Betul bu? Wah, mengaku orang nih. Yang ketiga, idza ghibata anha, kalau suaminya pergi jauh, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu dan anak-anakmu. Bapak pergi keluar kota mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu pulang anak-anak sehat. Jangan sampai begitu bapak pulang kulkas digadaikannya, anak telinga tinggal 1 di jewernya, ditengok sawit habis semua brondol. Ini berusahalah menjadi istri yang solihah. Boleh melawan suami Pak Ustadz. Perempuan yang melangkahkan kakinya selangkah keluar dari rumah tidak izin suami, maka sejak keluar pergi sampai pulang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah, suami yang soleh. Kadang suami ini pun juga, kau mesti taat kepada aku. Sembayang tak pernah. Idul Fitri, Idul Adha, mak tepuk tangan orang ini senang kali hatinya.
Jadi sesuai juga ibu taat kepada suami, semuanya insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya solihah-solihah, anaknya pun soleh. Ini bukti bahwa di sini suaminya soleh, anaknya soleh semua. Kalaulah suaminya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Berarti orang yang mampu wajib berkurban, yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian. 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta tuh upil aja itu. Bersin aja itu. 2,5 juta. 2,5 juta bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma. Maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan. Perwiritan Ar-Rahman punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung, nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing, sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebohnya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku, dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustadz, ini ada kenang-kenangan sikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk, dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih, naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran, saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustadz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak. Rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan, balik dari undangan, naik darah tinggi, kunang-kunang, jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak ada. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar.
Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing. Mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung satu ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung, inilah kangkung satu ikat. Jaga perasaan orang lain. Pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan, lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik semua. Sedap kali ceramah di Maredan ini rasanya. Tak habis-habis. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Azhar Maredan ya Allah. Allahumma dafa'an lal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, kampung kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa melaksanakan puasa Ramadan, tarawih, witir, tahajud, menghatamkan Quran ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah yang kami baca ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyaikhina, kepada orang tua kami, ayah kami, emak kami, datuk kami, orang-orang yang sudah mengajarkan kebaikan pada kami ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ilmu tarhib Ramadan ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijrah bagi seluruh perwiritan dan masyarakat Maredan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.